Bayangkan sekelompok intelektual pada abad ke-10 di kota Basra, Irak. Mereka bukan tokoh publik yang mencari ketenaran. Mereka justru bekerja diam-diam, menulis dalam kerahasiaan. Kelompok itu dikenal sebagai Ikhwan Al-Safa, persaudaraan kemurnian. Hingga kini, identitas asli para anggotanya masih misteri. Ada yang menduga mereka adalah ulama Syiah Ismailiyah. Ada yang bilang filsuf independen. Bahkan ada yang menyebutnya jaringan intelektual lintas agama. Yang jelas, mereka meninggalkan warisan luar biasa. Sebuah ensiklopedi raksasa berisi 52 risalah, dikenal sebagai Rasail Ikhwan Al-Safa. Rasail Ikhwan Al-Safa bukan buku biasa. Ia adalah ensiklopedi yang membahas hampir semua cabang ilmu. Matematika, logika, astronomi, biologi, musik, etika, politik, bahkan mistisisme. Bayangkan, 1000 tahun sebelum Wikipedia, sudah ada sekelompok intelektual Muslim yang menulis proyek ensiklopedis untuk merangkum pengetahuan dunia. Bagi Ikhwan Al-Safa, ilmu adalah jalan menuju kesempurnaan spiritual. Mereka percaya bahwa memahami alam berarti mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Secara filosofi, Ikhwan Al-Safa banyak terinspirasi oleh Neoplatonisme Yunani, terutama gagasan tentang emanasi, bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber ilahi dan mengalir ke dunia materi. Namun mereka tidak hanya menyalin, mereka memadukan filsafat Yunani dengan teologi Islam, menciptakan sistem pemikiran yang orisinal. Mereka menulis bahwa manusia berada di tengah rantai kosmos, lebih tinggi dari hewan, tapi lebih rendah dari malaikat. Tugas manusia adalah naik setingkat demi setingkat menuju kesempurnaan spiritual. Salah satu bagian paling menarik dari Rasail Ikhwan Al-Safa adalah bahasan ilmiahnya. Mereka membicarakan bentuk bumi, gerakan bintang, anatomi manusia, bahkan teori evolusi sederhana, bahwa makhluk hidup berkembang dari bentuk sederhana ke kompleks. Dalam matematika, mereka menekankan bahwa angka adalah bahasa alam semesta. Mereka juga menulis tentang harmoni musik sebagai cerminan keteraturan kosmik. Karya mereka adalah contoh indah bagaimana ilmu alam dan filsafat spiritual bisa berjalan bersama. Bagaimana karya mereka sampai ke Eropa. Melalui pusat penerjemahan di Andalusia, sebagian risalah Ikhwan Al-Safa diterjemahkan ke bahasa Latin. Dari sana, gagasan mereka masuk ke dunia universitas abad pertengahan. Bahkan ada bukti bahwa risalah mereka sampai ke Oxford pada abad ke-12. Mahasiswa skolastik membaca ide-ide tentang kosmos, musik, dan logika yang berasal dari Basra. Meski nama Ikhwan Al-Safa jarang disebut, pengaruhnya nyata dalam filsafat humanisme awal Eropa. Yang membuat Ikhwan Al-Safa unik adalah cara mereka menulis, penuh simbol, perumpamaan, dan kisah alegoris. Salah satu risalah terkenal mereka adalah kisah Sidang Binatang, di mana hewan-hewan berdebat melawan manusia. Kisah ini bukan sekedar dongeng, tapi alegori tentang etika, ekologi, dan keadilan. Cara menulis seperti ini memungkinkan ide-ide mereka bertahan meski kadang dianggap berbahaya oleh penguasa ortodoks. Ikhwan Al-Safa mungkin misterius, tapi ensiklopedi mereka menjadi salah satu usaha terbesar dalam sejarah manusia untuk menggabungkan semua ilmu ke dalam satu sistem. Gagasan mereka melahirkan diskusi panjang di dunia Islam, lalu menginspirasi Eropa. Bahkan hingga kini, para sarjana modern masih menemukan relevansi pemikiran mereka. Dari Basra ke Oxford, dari risalah rahasia ke Universitas Eropa, jejak Ikhwan Al-Safa membuktikan pengetahuan bisa menembus batas ruang dan waktu.